Tadi di awal sekali juga pada saat sebelum Pak Prabowo menyebutkan angka-angka yang baru saja kita juga bahas, Pak Prabowo juga sempat menyinggung ketidakpastian global lah, menyinggung kondisi global juga saat ini. Nah, saya penasaran apakah postur RAPBN yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan barusan kita bahas ini cukup menjawab, cukup aman dalam kondisi ketidakpastian global seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Ya. Subianto? Pertama kita tadi coba mengerti, coba membaca sekaligus karena ini APM 2026 Mhm. ya kita juga mencoba membaca apa sih yang akan terjadi di tahun 2026. Makanya sangat Mencoba susah nih. meneropong ini. Jadi tapi paling sedikit kan kita lihat juga at least apa yang terjadi saat ini yang paling terakhir lah, paling update saat ini, Mhm. ya itu jadi kita jadikan dasar kita untuk ini 2026 gambarnya akan seperti apa ya. Mmm. Contohnya gini, kalau di awal tahun 2025 ketika waktu itu Trump baru saja jadi presiden, Mhm. kemudian waktu kan sangat chaotic ya. Mmm. Wah, pokoknya kayaknya Presiden Trump itu udah kemana-mana aja, kebijakan Mmm. sangat nggak jelas. Itu kan memberikan ketidakpastian. Ya. Makanya dunia pun, global pun, termasuk kita pun menjadi penuh tanda tanya, penuh ketidakpastian. Mmm. Jadi kalau kita lihat sentimennya itu sangat negatif, pertumbuhan ekonomi pun global itu dikoreksi ke bawah, Ya. ya kan? Karena salah satunya kan Trump itu adalah kebijakan tarifnya men-trigger perang dagang. Mhm. Belum lagi ketegangan geopolitik. Israel pernah menyerang Iran waktu itu. Kemudian juga ketegangan antara India Pakistan. Betul. Nah, itu kan kondisi mewarnai katakanlah di triwulan pertama. Mhm. Jadi dunia itu sangat gloomy waktu itu. Mhm. Nah, sekarang udah memasuki bulan Juli, Agustus. Nah, ini sudah mulai ada lebih perbaikan-perbaikan. Si Trump itu ternyata dulu kita dikenakan tarif kita itu di atas 30%. Betul. Sekarang cuma 19% misalnya. Kan jauh lebih baik dan lebih pasti. Contohnya. Tadi misalnya, sudah mulai ada gencatan senjata, nggak jadi tuh peran Iran sama ini misalnya. Nah, makanya kalau kita lihat tadi proyeksinya pertemuan IMF pun sekarang dikoreksi ke atas. Baik 2025 maupun 2026. Karena dia juga melihat adanya ini kayaknya dunia ini udah lebih terjaga. Itu kan akan sangat mewarnai bagaimana kita bacaan kita seperti apa 2026. Nah, kemudian kita lihat lagi udah lihat seperti itu, jadi dua sih sebetulnya. Transmisinya, jadi nanti kedombrakan global itu ke ekonomi Indonesia itu lewat mana ya? Transmisinya tuh lewat mana ya? Contohnya perang Ukraine itu ternyata dampaknya lewat harga komoditas. Kan perangnya jauh di sana. Betul. Tapi harga komoditas tiba-tiba langsung melonjak. Harga minyak sempat di atas 100 misalnya. Kita harus mengerti transmisinya. Nah, beda nanti kalau perang Ukraina dengan misalnya ketegangan Laut Cina Selatan mungkin beda. Ya kan? Kita harus ngerti transmisinya. Baru kita bicara tentang magnitude-nya. Berapa besarnya nih. Ya kan? Nah, kita ada analisis sensitivitas namanya. Kan tadi kita bicara tentang ICP, asumsi harga minyak ICP. Kita memakai 70 US dollar per barrel. Itu kan asumsi kita, bacaan kita tahun depan kayaknya cukup konservatif, harga minyak itu $170 deh. Tapi nanti realisasinya kan bisa 65, bisa 80 misalnya. Nah, kita punya tuh analisis sensitivitasnya. Dan kita juga menyediakan cadangan-cadangan untuk tadi absorb lah risiko-risiko tersebut. Kalau misalnya terjadi deviasi tersebut. Itu cara kita mengelola risiko makanya tadi saya bilang kita harus ngerti transmisinya kepada ekonomi, kepada APBN, kemudian magnitude-nya supaya kita bisa lihat mendesain gimana ya mitigasi risikonya tadi. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya, kayaknya udah mulai optimis nih, ya kan? Udah mulai membaik Udah mulai membaik nih. Okay. Nah, jadi kalau kita lihat makanya pajak kita tumbuh cukup tinggi, karena ekonomi kita harapannya udah mulai kondusif.
Tapi tadi kok PNBP, kami sangat hati-hati karena PNBP itu perahasiaan pendapatan negara bukan pajak. Itu karena salah satunya sensitif terhadap harga komoditas. Jadi kita harus sangat memakai pendekatan yang konservatif lah untuk melihat PNBP kita, gitu. Karena kita nggak tahu nih, kalau kita tahu taruh yang terlalu tinggi, tahunya tadi harga komoditasnya drop misalnya, ya berarti akan ada deviasi yang cukup besar. Nah itu yang kita coba kelola. Oke, dan itulah sebetulnya soal ketidakpastian global dan seterusnya itu. Tadi saya sempat mencatat ini apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, APBN didesain fleksibel agar adaptif. Tujuannya adalah itu tadi. Salah satunya, betul. Karena dinamika terus terjadi, segala sesuatu pun juga terjadi tanpa kita duga juga. Perang termasuk salah satunya. Tepat sekali. Jadi kita justru belajar. Kalau kita 2020, siapa yang nyangka kita akan ada COVID gitu kan? Betul. Oh, itu lesson-nya luar biasa. Bahkan jauh sebelumnya juga ketika kita katakanlah krisis 2008. Nah, kayak kemarin 2025, kita lihat juga kan ekonominya kan cukup ini juga tadi, termasuk tadi ketika Trump menjadi presiden langsung goyang. Maka kita di awal tahun kita selalu membahasakannya itu adalah APBN sebagai shock absorber. Jadi kalau ada shock, salah satu peran APBN itu yang mengabsorbnya tersebut, mengabsorb shocknya tadi. Jadi salah satu contohnya, makanya kan saya bilang ada 3 fungsi APBN. Distribusi, alokasi, terakhir adalah stabilisasi. Nah stabilisasi ini, gimana caranya? Tadi negara harus hadir. Contohnya kita memberikan paket stimulus di awal tahun Januari sebesar 33 triliun. Kemarin juga kita lihat, ya kan, wah ekonomi kok tandanya kok ada pelemahan. Makanya di bulan Juni kita meluncurkan lagi paket stimulus kedua. Nilainya kurang lebih 24 triliun misalnya. Nah itu salah satu contohnya, kita juga harus fleksibel. Ya kalau kita mau adem-adem aja, APBN-nya nggak peduli gitu kan, ya udah mau ekonominya lagi ada downturn, ada collapse, biar aja yang penting APBN-nya aman. Bukan itu tujuannya. APBN itu saya sampaikan tadi adalah sebagai instrumen. Karena ada fungsi ketiga stabilisasi tadi. Itu ya. Oh lagi ada tanda-tanda krisis, ya kita harus mulai masuk nih supaya krisis itu nggak makin memburuk. Kita berikanlah paket stimulus tadi.